Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan Dinar Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu sabar dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya seorang yang sabar sangat tenang dan sopan. Ia telah memupuk ketabahan dalam hidupnya sehingga mampu menunjukkan sikap tenang dan tidak suka marah-marah. Dia juga tidak bersikap angkuh dan tidak kasar. Menyatakan sesuatu tidak terburu-buru karena ingin menyampaikan secara tepat. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan ini bagaimana sikap sabar dalam penderitaan sebagai orang Kristen di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Yang pertama di ayat 1, dia memiliki sikap yang tidak gentar. Maaf, di ayat 14, bukan di ayat 1. Yang di ayat 14 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi sikap sabar seorang Kristen memiliki sikap yang tidak gentar dan berbuat baik. Di ayat 13 dan 14. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang sabar tentulah ia tidak takut apapun yang terjadi. Jika orang sabar itu senantiasa mampu memberikan pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepadanya, oleh karena pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi orang sabar itu, orang yang tidak gentar itu, dia mampu memberikan pertanggungjawaban
atas pengharapan yang ada pada dirinya. Yang kedua, dia memiliki hati nurani dan hidup dengan saleh di dalam Kristus. Ayat 16. Nah, orang sabar akan memiliki hati nurani oleh karena dia memiliki hati yang bersih. Dan siapapun yang memfitnah dia akan sabar. Dan ketika orang sabar itu difitnah oleh orang lain, maka orang yang memfitnah dia itu akan nantinya merasa malu atas perbuatannya. Oleh karena orang sabar itu selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kepadanya, kebenaran Kristus akan selalu menuntun dan melindungi kehidupannya. Sehingga bentuk fitnahan apapun yang diberikan oleh orang lain terhadap dia akan senantiasa muncul dengan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Yang selanjutnya, orang sabar itu memiliki sikap yang sopan. Memiliki sikap yang sopan. Jadi orang sabar itu selalu ingin berbuat baik di ayat 13. Dan dia selalu sopan. Dan tidak ada seorang pun yang berani berbuat jahat kepadanya. Oleh karena kesabarannya, oleh karena kesopanannya, dan juga oleh karena kebaikannya. Dan oleh karena kebaikannya dan kesopanan orang sabar itu, siapapun tidak akan pernah dapat berbuat jahat kepada dia. Dan orang lain juga akan melindungi orang sabar itu oleh karena orang lain mengingat kebaikannya. Nah, bahkan Tuhan pun selalu ada di pihaknya. Di ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus lebih baik menderita karena berbuat jahat. Karena Tuhan akan membela perkara kita jika kita terus-menerus berbuat baik dan orang lain memfitnah kita, maka orang yang memfitnah kita itu urusannya dengan Tuhan. Nah, dikatakan sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Jadi tidak heran kalau orang sabar itu menderita oleh karena kebaikannya, sebab Kristus juga sudah mengalami hal yang demikian. Namun ketika Kristus mengalami hal yang demikian, dia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah, sehingga dia dapat memberitakan kebenaran itu kepada orang, bahkan di dalam penjara pada waktu zamannya Nuh juga dia memberitakan kebenaran itu, bahwa hanya Yesus Kristus jalan kebenaran. Nah, aplikasinya buat kita, mari kita belajar di dalam Kristus, di dalam kesabaran, walaupun ada penderitaan yang kita alami. Mungkin fitnahan yang tidak benar, perkataan atau tuduhan yang tidak benar. Mari kita yakini bahwa Tuhan yang kita sembah akan selalu memberikan kita kesabaran dan juga memberikan perlindungan kepada kita, sehingga fitnahan dan tuduhan perkataan yang tidak benar itu
Tuhan halau dari kehidupan kita. Dan mari kita rajin berbuat baik kepada siapapun. Sebab jika kita rajin berbuat baik, maka orang yang jahat tidak akan berani berbuat jahat kepada kita. Oleh karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.